Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesiapan belajar dan juga semangat belajar untuk hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, organ gerak hewan itu alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. Alat gerak aktif, ya, alat gerak aktif itu terdiri dari otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Nah, sekarang ada namanya alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini yaitu tulang. Disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan gambar yang ada. Tentu kalian semua memahami gambar. Situ nampak ada gambar otot dan juga tulang. Nah, itu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, selanjutnya setelah kita memahami alat gerak hewan dan manusia, selanjutnya kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan ide pokok. Nah, anak-anak, ide pokok itu merupakan informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, ide pokok ini merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, cari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Anak-anak sekalian, nah sekarang ada ilustrasi cerita atau teks yang mana berjudul gurita. Nah, pada bacaan ini, pada teks ini, tentunya kita harus memahami yang mana yang termasuk ide pokok yang ada pada teks. Nah, di sini kita lihat ada teks berwarna biru. Nah, jadi ada teks berwarna hitam. Nah, teks berwarna biru ini itulah merupakan kalimat utama atau biasa disebut dengan ide pokok. Nah, kalau kita melihat dari teks yang ada, ide pokok itu adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, selanjutnya sekarang kita bisa apa itu gambar cerita. Nah, pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Nah, contoh adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Nah, tentunya seperti yang kita lihat pada gambar, ada gambar ilustrasi dengan foto. Nah, selanjutnya ada gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, sekarang kita melihat alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, jadi alat gerak itu mempunyai fungsi. Jadi yang kita pelajari di sini adalah alat gerak hewan dan manusia. Nah, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan fungsinya. Nah, coba perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Nah, sekarang pertama kita lihat ikan. Nah, ikan ini alat geraknya adalah sirip dan ekor. Nah, fungsinya untuk berenang.
Terus selanjutnya adalah hewan amfibi. Nah, amfibi ini mempunyai alat gerak kaki. Nah, ini berfungsi berjalan, melompat, dan berenang. Nah, selanjutnya hewan reptilia. Nah, ini alat geraknya juga kaki. Itu buaya ya, otot perut. Terus itu alat gerak ular, dan kaki dayung itu penyu. Itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk berjalan, terus merayap, memanjat, dan berenang. Nah, selanjutnya adalah hewan burung. Sayap burung kakatua. Nah, ini di sini sayap. Ini untuk burung kakatua. Kaki burung unta. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Sekarang selanjutnya adalah hewan mamalia. Nah, kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda, sirip, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini merupakan alat gerak. Kerbau, sapi, dan kuda itu adalah kaki. Paus dan lumba-lumba juga. Paus dan lumba-lumba itu alat geraknya adalah sirip. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.